Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita jargon dulu. Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Asik. Oke, di video kali ini kita bakal bahas tentang determinan dan inverse. Nah, untuk yang pertama ini kita bakalan bahas di kasus ordonya 2 kali 2. Nah, biar nggak basi videonya, jadi kita langsung aja ya. Perbedaannya apa sih antara determinan dan juga inverse? Jadi, ya semisal ada matriks, katakanlah matriksnya A, ordonya 2 kali 2 ya. Kenapa 2 kali 2? Karena terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, gitu ya. Nah, kalau determinan, simbolnya seperti ini, gitu ya. Ada det itu artinya determinan gitu ya, determinan dari matriks A, atau biasanya lambangnya begini nih, ya, tegak A, nah seperti itu. Tapi yang sering kebanyakan ada di buku itu yang ini, gitu ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan saya pakai yang ini atau yang ini, sama aja. Nah, kalau inverse, simbolnya itu ada pangkatnya. Pangkat berapa? Min 1. Kenapa inverse? Karena inverse ini adalah kebalikannya. Jadi kalau misalkan matriksnya A, maka kita harus mencari lawannya atau kebalikannya. Biasanya seperti itu. Nah, untuk rumusnya, jadi kita cukup mengalihkan diagonalnya. Jadi misalkan gini, determinannya itu kita ini, ya, A dengan D gitu ya, berarti A kali D dikurangi B kali C. Ya, jadi diagonalnya gitu ya, perkalian 2 diagonalnya. Nah, kalau misalkan inverse, nah inverse ini kita pakai determinan juga sebetulnya gitu ya. Jadi 1 per determinan A join A. A join A itu apa? Oke, saya bahas di sini. Nah, A join A itu adalah kita menukar posisi antara A dengan D, berarti jadinya nanti D, A gitu ya. Dan menambahkan negatif pada elemen atau pada anggota gitu ya, dari B dan C gitu ya. Berarti di sini min, B, min, C. Jadi ini A join untuk matriks A. Jadi kalau A joinnya yang pertama kita tukar aja dulu A dengan D posisinya. Terus abis itu kita tambahkan negatif untuk B dan C. Gitu maksudnya ya. Seperti itu. Nah, kita udah kenalan, udah tahu perbedaannya. Sekarang kita masuk ke yang namanya determinan. Ordo 2 kali 2. Oke. Nah, tadi udah dijelasin sebenarnya secara singkat gitu ya, bahwasanya untuk determinan ini adalah kita cukup mengalihkan ya diagonalnya setiap elemen ya, lalu kita kurangkan. Jadi kira-kira begini ya. A kalikan elemen D gitu ya, A kali D dikurangi B kali C. Itu maksudnya untuk determinan. Contoh soalnya gimana? Oke, contoh soalnya kira-kira begini. Tentukan determinan matriks A sama dengan 3, 2, 6, 9 ya. Nah, penyelesaiannya kira-kira begini, saya kasih font berbeda ya setiap diagonalnya. Ya, jadi 3, 9, 6, dan 2. Mungkin ada yang bertanya bahwasanya Bu atau Kak, apakah determinan ini bisa terjadi dengan ordonya persegi panjang? Tidak. Jadi determinan dan inverse ini sebenarnya sudah saya singgung di jenis-jenis matriks. Buat yang belum tahu, cek video pojok kanan atas. Jadi determinan ini dan inverse itu terjadi pada ordo yang bersegi atau matriks persegi, alias ordonya sama baik baris dan kolom, sehingga diberlakukan determinan seperti ini. Ya, itu ya. Oke, kita lanjut. Berarti untuk mencari determinan dari matriks ini, kita cukup mengalihkan setiap diagonalnya, gitu ya. Pertama, kalikan 3 dengan 9, baru dikurangi 6 dan 2. Kira-kira begini. Determinan A, ya, simbolnya tadi masih ingat ya, bisa seperti ini atau yang tegak tadi. Determinan A sama dengan 3 kali 9, sama aja ya, 9 kali 3 gitu ya, dikurangi 6 kali 2.
Nah, 9 kali 3 berapa tuh? 27. Oke. Dikurang ya. Ingat, determinan itu dikurang. 6 kali 2, 6 kali 12. 6 kali 2, 12. 27 kurang 12, simpel ya, 15. Buset dah, gampang banget ini mah gitu ya. Jadi ini cara mencari determinan. Kalikan diagonal setiap elemennya gitu ya. Ini dikurang 6 kali 2 gitu maksudnya ya. Untuk diagonal, determinan matriks ordo 2 kali 2. Seperti itu. Ya, 27 kurang 12 ini saya tulis rapihnya. Jadi determinan A sama dengan 15. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya jenis dan sifat-sifat determinan. Jadi determinan ini punya jenis-jenisnya dan punya juga sifat-sifatnya. Nah, ada jenis-jenis matriks. Sebelumnya yang kita kenal itu cuma baris, kolom, dan lainnya. Ternyata jenis-jenis matriks bisa ditentukan dengan nilai determinannya nih, gitu. Nah, kira-kira begini, jika ya kalau determinannya ini nilainya 0, maka matriks ini disebut singular. Ya, jika matriksnya punya nilai ya atau enggak sama dengan 0, maka matriksnya disebut matriks non singular. Kira-kira begini, ya, simpelnya. Jadi matriks yang determinannya 0 ini anggaplah yang jomblo gitu ya. Diawali dengan sing ya. Jadi kalau matriksnya nggak punya teman, maka dia sendirian alias singular gitu ya. Ingatnya seperti itu aja. Kalau matriksnya punya banyak teman atau bernilai ya, maka dia disebut nggak single gitu ya, atau non singular. Cara ngapalinnya gitu aja ya. Oke, jadi kalau misalkan ke kalian nih nyari tiba-tiba determinannya, kok 0 gitu ya. Itu maksudnya adalah matriks singular. Kalau matriksnya punya nilai seperti contoh soal tadi, nilainya 15 misalkan, maka matriks tersebut dikatakan matriks non singular. Gitu ya. Jadi jenis-jenis matriks bisa ditentukan dengan nilai determinannya. Jelas? Jelas ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu, oh determinannya kok 0 gitu ya. Oh berarti nih matriks nih jomblo nih, nggak ada temennya nih gitu ya. Maka disebut dengan matriks singular. Tapi kalau ada nilainya seperti tadi, maka disebut non singular. Sekarang kita PDKT sama yang namanya sifat-sifat determinan. Oke. Nah, ada 4 sifat-sifat determinan. Jadi yang pertama, determinan dari matriks transpos, ya determinan matriks itu sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi kan transpos itu adalah kebalikan matriks. Kita membalik doang, baris jadi kolom atau sebaliknya. Ya, kalau kita determinanin ordo 2 kali 2 ya sama aja. Gitu maksudnya ya, sama aja dengan matriks A. Nah, terus kalau nilai determinan A inverse atau matriks yang diinverskan, maka kita cara mencarinya cukup dengan 1 per nilai determinannya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada soal begini nggak usah pusing gitu ya. Langsung aja kita pakai 1 per determinan A-nya. Nah, kalau misalkan ada 2 buah matriks dikalikan, kita cari determinannya, ya. Nggak perlu kita mengalihkan 2 matriks dulu baru cari determinan, nggak perlu. Cukup kalian bisa mengalihkan determinan A, matriks A, dikali determinan matriks B. Itu udah lebih dari cukup untuk bisa menjawab sifat ini. Nah, yang terakhir, ini yang unik. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau cari matriks berpangkat gitu ya, determinan matriks yang berpangkat, misalkan pangkat 2 gitu ya, A pangkat 2 dan seterusnya, maka kita cukup mencari pangkat nilai determinannya. Ya, determinan A kita pangkatin gitu ya. Dengan N-nya adalah ordo matriks. Misalkan ya, N-nya ini 2, berarti artinya matriksnya berordo 2 kali 2. Tetap ya kita bermain persegi di determinan. Kalau misalkan di sini mintanya 4, berarti ordo matriksnya 4. Berarti nanti A pangkat 4. Gitu ya. Dan seterusnya. Tergantung apa yang diminta oleh soal. Nah, untuk biar kita paham terkait dengan sifat-sifat determinan, langsung aja nih
Nah, soalnya begini kira-kira. Diketahui matriks A ya 4, 3, 1, 2 dan B min 3, min 2, 3, 4. Maka tentukan nilai dari A transpos, A inverse ya determinannya, determinan A kali B, determinan A pangkat 2 dan juga determinan 3 kali B. Oke. Nah, pertama kita jawab dulu yang transpos ya. Nah, kita cari dulu determinannya. Oke. Ingat, determinan adalah perkalian diagonal elemen dikurangi diagonal elemen lainnya. Jadi 4 kali 2, 1 kali 3 gitu ya. 4 kali 2 dikurangi 1 kali 3. Nah, kira-kira begini. Determinan A sama dengan 4 kali 2 dikurangi 1 kali 3. Seperti itu. Nah, kira-kira 4 kali 2 berapa? 8 ya. 1 kali 3, 3. Artinya apa? Ya sudah, determinan A sama dengan 8 kurangi 3, hasilnya 5. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari juga determinan B ya, supaya memudahkan langkah kita ya. Oke, min 3, min 2, 3, 4. Ingat, determinan matriks ordo 2 kali 2 cukup mengalihkan diagonal pertama dikurangi dengan diagonal elemen lainnya. Ya, berarti di sini nanti determinan B sama dengan min 3 dikali 4 dikurangi 3 kali min 2. Oke, min 3 kali 4 berapa? Min 12. Dikurang 3 kali min 2, negatif 6. Oke, kira-kira begini, min 12 dikurang negatif 6. Nah, masih ingat tentang pertemuan tanda gitu ya? Sefrekuensi dan tidak frekuensi. Jadi kalau misalkan tidak sefrekuensi alias bertolak belakang, maka ini hasilnya negatif. Tapi kalau sefrekuensi ya, alias sama pemikiran atau apapun itu ya, sama bentuknya, maka dia positif. Jadi kalau dilihat nih ya, negatif ketemu negatif. Oh, sefrekuensi gitu ya. Jadi pasti tandanya positif. Jadi nanti di sini min 12 ditambah 6 gitu. Ya. Min 12 tambah 6. Punya utang 12, baru dibayar 6. Berarti sisa utangnya ada 6 alias negatif 6. Oke, jelas ya? Jadi seperti itu untuk tandanya. Ya, kira-kira kalau tulisannya rapi, begini ya, min 12 plus 6 sama dengan min 6. Gitu ya. Jadi untuk determinannya kita ingat-ingat nih, untuk A itu adalah 5 dan untuk B itu adalah min 6. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke soalnya nih ya. Nah yang pertama adalah A transpos ya, determinan A transpos. Ingat sifatnya apa tadi? Dia sama dengan nilai determinan A gitu ya. Nih, gitu ya. Kalau kita mau cari determinan A transpos, itu sama aja determinan A. Nah, tadi ingat ya determinan A-nya berapa? 5. Jadi untuk A transpos ya udah sama dengan 5. Simple ya. Itu maksudnya sifat yang pertama sebetulnya. Nah, untuk sifat yang kedua, A inverse. Oke, determinan A inverse. Simple, tadi masih ingat ya bentuknya. Jadi untuk A inverse ya, determinannya untuk mencari determinan A inverse itu sama aja kita membalik gitu ya atau menjadikan 1 per nilai determinan A. Nah, tinggal masukin aja nih substitusi. Determinan A tadi berapa? 5. Berarti jadinya nanti A inverse sama dengan 1 per 5. Simpel ya. Gampang bet ini mah ya. Oke, terus yang ketiga, nah kalau kita mau cari determinan dari perkalian matriks, kita nggak perlu mengalihkan matriksnya dulu ya. Cukup apa? Masih ingat sifatnya? Oke, kita cukup mengalihkan setiap determinannya saja ya untuk kasusnya mencari determinan perkalian seperti ini. Tadi masih ingat determinan A nilainya 5, kalau determinan B negatif 6. Jadi nanti untuk determinan A kali B itu sama aja determinan A dikali B alias 5 dikali negatif 6. Maka hasilnya min 30. Simple banget. Oke, sekarang yang keempat. Nah, yang keempat apalagi nih? Tadi masih ingat ya? Jikalau ada
kita mencari determinan A pangkat N, maka kita cukup ya memangkatkan nilai determinan matriksnya sebanyak N, itu maksudnya. Karena di sini N-nya 2, berarti nanti di sini N-nya juga ikut 2. Kenapa? Karena ordonya 2 kali 2, gitu. Nah, berarti A pangkat 2, determinan untuk A pangkat 2, itu sama aja kita memangkatkan nilai determinannya sebanyak 2. Jadi kira-kira begini, determinan A-nya tadi 5 ya. Jadi 5 dipangkatkan 2, gitu maksudnya. Berarti 25. Aduh, simpel banget. Ini tuh gampang banget, ya kan? Simpel ya. Oke, sekarang ke yang nomor 5. Nah, ini sifatnya gitu ya untuk matriks atau determinan yang skalar. Nah, tadi saya lupa tulis di sana. Kalau yang skalar, kita wajib ingat ya. Skalar dikali matriksnya itu kita tinggal cukup skalarnya kita pangkatkan sebanyak ordonya di sini berapa. Gitu ya. Karena di sini ordonya 2 kali 2, kita bermainnya, maka nanti di sini N-nya sama dengan 2. Kira-kira begini. 3B, determinan dari 3 kali B itu sama aja, skalarnya 3, dipangkatkan. N itu ordo matriksnya, di sini kita bermain ordo 2 kali 2, maka N-nya 2. Dikali ya determinan B. Simpel ya. Ingat determinan B tadi berapa? Negatif 6. Berarti 3 pangkat 2 itu 9, gitu ya. Determinan B itu min 6. Jadi 9 kali min 6 sama dengan negatif nih, saya lupa. Sebentar. Nih, negatif 54 ya. Ini saya lupa kasih tanda negatifnya. Why? Because kalau positif dikalikan negatif, maka hasilnya negatif. Begitu ya. Karena nggak sefrekuensi, maka hasilnya negatif. Seperti itu. Oke, itu aja untuk determinan. Jadi next kita lanjut kepada inverse ordo 2 kali 2. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa menjadi channel pembelajaran matematika yang santuy insya Allah. Oke? Salam matematik cuy, semangkuy. Selalu belajar matematika dengan santuy. Asik.